Hello, is it me you looking for? I can see it in your eyes, I can see it in your smile. Baiklah, para pemerhati dan peminat channelnya Benis Family, kita akan melanjutkan bincang-bincang kita tentang kompetensi hidup. Kayaknya bisa dimulai ya, Pak? Silakan. Nah, kemarin pas saya ikut praktek, ini bapaknya anak-anak ini, itu bapaknya anak-anak di sana masang posternya Hippocrates. Ternyata kalimatnya bagus-bagus. Nah, antara lain ini loh Pak yang mama tertarik nih. Apa itu? If someone wishes for good health, one must first ask oneself if he is ready to do away with the reasons for his illness. Only then is it possible to help. Kalau kita terjemahkan maknanya begini, apabila seseorang ingin mendapatkan kesehatan yang baik, maka dia pertama-tama harus bertanya pada dirinya sendiri, apakah dia siap untuk to do away, untuk menyingkirkan penyebab atau alasan terjadinya penyakit tersebut. Hanya dengan itu bisa sangat membantu, bisa membantunya. Jadi memang seperti itu, betul itu. Jadi ini yang kita sering pakai untuk supaya pasien itu bisa menyadari bahwa penyakit itu ada dalam tubuhnya. Diperankan oleh dirinya sendiri. Ya mungkin atas ketidaktahuan ya, atau atas kelalaian juga bisa, atas ketidaksadarannya juga bisa. Nah, maka kemudian kalau kita ingin mendapatkan kesehatan yang baik, artinya keluar dari jebakan penyakitnya atau keluar dari penderitaan penyakitnya, maka dia harus mampu untuk dia harus menjawab atau dia harus bertanya pada dirinya sendiri. Bertanya, nanti kita yang kemudian membantu untuk menjawabnya, tapi dia bertanya apakah dia mampu enggak. Ada lanjutannya ini, kalimatnya ada lanjutannya. Everyone has a doctor in him on her. We just have to help it in its work. The natural healing force within each one of us is the greatest force in getting well. Our food should be our medicine. Our medicine should be our food. But to eat when you are sick is to feed your sickness. Ya, ini supaya kita bisa memahaminya, pertama kita terjemahkan juga ya. Setiap orang memiliki dokter di dalam dirinya sendiri. Kita ini yang diperan menjadi dokter ini hanya perlu untuk membantunya agar bisa bekerja. Nah, kemudian penjabarannya apa? The natural healing force within each one is the greatest force. Jadi pertahanan the natural healing. Kekuatan penyembuhan alami dalam tiap diri itu adalah kekuatan penyembuhan yang terbaik. Nah, jadi tiap diri itu punya kekuatan penyembuhan. Kalau ada juga kan lagu di mana? Lagu kita zaman kita dulu tuh. Hero lagunya. Oh iya. There's a hero. Ya, ini dinyanyikan Mbak Vira nih, pernah. If you look inside your heart, you don't have to be afraid of what you are. Sebenarnya setiap orang itu bisa kok menemukan kekuatan-kekuatan dalam dirinya. Tetapi kalau kita mau ke realitasnya, maka setiap perlukaan kecil yang ada dalam tubuh, dalam kulit kita lah gitu ya. Kita bisa saksikan sendiri proses menyembuhnya. Kita hanya perlu melindungi. Dikatakan di situ, we just have to help him to walk.
Ya, kita hanya membantu. And its work. Berarti ini kan kayak ini adalah luka kecil ya kita tutupi dengan ini belas supaya dia bisa bekerja untuk memproses penyembuhan dirinya sendiri. Ya. Pernah enggak kita berpikir hal kecil seperti itu? Hal kecil seperti itu menunjukkan merupakan bukti bahwa kekuatan penyembuhan dalam diri kita itu sudah bersama dengan kita. Ya. Oh, itu kalau di ilmu ini patologi klinik mungkin faktor-faktor pembukaan darah yang dihasilkan oleh tubuh kita sendiri itu. Faktor-faktor pembukaan darah yang dia membentuk benang-benang fibrin, kemudian dia mengumpulkan faktor-faktor pembukaan darah itu dengan trombositnya juga, ya, untuk menutup luka itu sendiri. Luka. Nah, seperti itu oleh karena konsistensinya di tiap-tiap diri, tiap-tiap orang, kan kemudian menjadi ilmu patologi klinik, kan begitu. Karena berarti karena sudah jadi ilmu karena di mana-mana seperti itu juga terjadi. Lah konsistensi dari alam ini tadi. Nah itu kemudian menjadi ilmu buat kita. Nah sekarang kita belajar ini dalam channel kompetensi hidup ini juga belajar tentang diri kita. Tidak jauh-jauh tentang hal yang sudah berlaku pada tiap-tiap diri sama. Ya. Itu yang dikatakan everyone has a doctor in him on her. Jadi ada kekuatan penyembuhan, ada dokternya di dalam itu yang berperan menyembuhkan. Maka dokter yang jadi yang orang lain ini tadi yang disumpah ini apa ya? Disumpah ini adalah untuk membantunya bekerja. Supaya hal itu di dalam tiap diri itu bisa bekerja. Ini memang sebuah kemudian ini sebuah rahasia dari kalimat dari Bapak ilmu kedokteran Hippocrates. Dan Bapak kedokteran Hippocrates ini sebenarnya menemukannya dari mana? Apakah dari buku? Ya enggak ya, dari dirinya sendiri, pengalaman. Dari perjalanan panjangnya mencari dari misalnya dulu di Athena itu ada wabah. Karena beliau bukan di unsur pemerintahan, maka dia mencari jawab dari apa yang dia temukan dalam mencari satu persatu. Akhirnya solusi yang dia sodorkan itu bisa bermanfaat dan bisa menyelesaikan masalah wabah itu. Nah, ini adalah kekuatan seorang ilmuwan. Apakah kemudian sekarang kita tidak membutuhkannya? Kita membutuhkan. Dan kita harusnya bisa untuk memerankan hal serupa itu kalau kita mau. Tapi kan sekarang kita ini mau enggak untuk menelusuri di dalam setiap apa yang kita hadapi di dalam kenyataan ini menjadi tantangan untuk kita menemukan hal-hal baru. Sekarang ilmu dimotori oleh catatan-catatan tekstual dalam misalnya textbook dan sebagainya. Boleh itu untuk pemandu. Untuk pembanding bagi di dalam kita mau memotivasi kita untuk menemukan bagaimana suatu konsep itu diterapkan di daerah kita sendiri. Misalnya di Papua kita ini kan tidak semua orang mempunyai suatu tingkat pendidikan yang sama. Maka kita juga harus, padahal kita kan tetap harus menjadikan dokter bagi dirinya sendiri. Dokter bagi dirinya itu bekerja. Berarti kan kita juga harus bersama mereka, bersama-sama mewujudkan apa yang menjadi kehendak mereka untuk sembuh. Tetapi kalau mereka kita sodori dengan textbook, apakah kemudian mereka jadi? Ataukah kemudian gara-gara kita yang tahu textbook kemudian mereka kita kuasai dengan bahwa harus sesuai dengan kita? Ya tidak. Kita harus yang menyesuaikan dengan keadaan yang di bawahnya, bukan? Kita berhadapan dengan seorang pasien itu berdasarkan apa yang dibawa oleh pasien, dan dengan itu kemudian kita mengaktualisasikan potensi yang kita miliki. Nah, menjawab pertanyaan itu bersama sang pasien itulah kemudian kompetensi. Makanya ada teman yang tadi memberikan apresiasi atau memberikan komen terhadap yang podcast kita kemarin itu mengatakan bahwa kompetensi itu tidak hanya ilmu tapi harus menyangkut suatu kompetensi itu melekat kepada sebuah keterampilan. Memang betul secara konsepnya seperti itu. Nah sekarang kompetensi hidup
hidup yang sudah bersama ini, sejak kita ini dilahirkan. bagaimana mengkompensasikan? Ya. Tentu tidak bisa kita dualitaskan antara hidup atau nyawa yang ada di badan ini dengan raga, itu tidak bisa kita pisahkan, dia sudah menyatu di dalam gerak. Tetapi mengenalinya itu kemudian menjadi sebuah penemuan akan kompetensi kita untuk kemudian kita aktualisasikan. Kompetensi memang mengandung aktualisasi itu sendiri. Tidak bisa kompetensi itu hanya dipikir sendiri, nggak bisa. Wujud daripada kompetensi adalah kemampuan kita atau keterampilan kita untuk mengaktualisasikannya. Nah, kalau kita sebagai dokter ya, kita akan bersama-sama dengan pasien membantunya untuk menemukan jalan sembuhnya. Nah, Tapi kayaknya ada kalimat berikutnya itu apa? Our food. ini our food should be our medicine. Our medicine should be our food. But to eat when you are sick is to feed your sickness. Nah, ini agak rumit ini, tapi ini nanti kita tunda dulu pembicaraannya ya, karena kita harus menguatkan sekarang tentang Diri kompetensi diri. Kalau ini kan tentang peran dari makanan. ya dari Ini luar. ada- Ini sedikit dari luar. Ada bentuk implementasi yang apa namanya? Yang nanti memerlukan Lanjutannya nih uraian ya. Kayaknya Uraian lanjutan sendiri. nanti. Nah, sekarang kita tentang dokter dalam diri atau natural healing force, kekuatan penyembuhan alami dalam diri kita. Nah, pengenalan diri itu dimulai karena ada juga yang berkomen kepada kita untuk coba pengenalan diri itu dijabarkan nggak lah seperti itu. Ya. Ya, pengenalan diri dari mulai mengenali kompetensi-kompetensi yang kita miliki atau secara kontemplatif kita menemukan hal-hal yang ada pada diri kita yang itu bisa kita manfaatkan bagi kemampuan kita untuk menjaga, pertama menjaga ring satu kita sendiri, menjaga tubuh kita ini sendiri, ya kan? Kita tuh juga ada ring-ringnya, jangan salah. Iya, ring kita sendiri dulu. Karena yang selalu bersama diri saya ya raga saya. Iya. Maka raga saya inilah yang harus saya jaga sepenuh-penuhnya penjagaan supaya kita kemudian bisa sharing atau berbagi dengan orang lain tentang apa-apa yang sudah berhasil saya temukan dalam perjalanan hidup saya, gitu. Kalau untuk pasien yang jelas tuh mungkin gini ya Pak, untuk terutama untuk pasien DM. Mungkin Papa punya trik bagaimana menggali bahwa pasien DM itu kan ya kalau makan tuh gampang banget ya Pak ya. Gampang. Nah, bagaimana cara Papa untuk menggali bahwa itu sebenarnya ya dari dirinya sendiri dia bisa mengobati. Itu pasti kan Papa punya pengalaman tuh pasti. Ya. Oh, Tetap dengan patokan ini tadi bahwa apa namanya? Kalau kita menginginkan kesehatannya Pak, maka kita bertanya pada diri sendiri, apakah kita mampu untuk menyingkirkan penyebab penyakit? Nah, saya hanya mengembalikan, ibaratnya secara guyonan saya katakan, penyakit Bapak itu kalau bisa dikeluarkan di sini, nanti saya akan ada di tiap diri kan. Nah, berarti kemudian ada yang cerdas di antara pasien kita itu, yang mungkin nanti suatu saat bisa kita hadirkan juga ya dalam podcast ini. Sehingga sekarang beliau terbebaskan dari penderitaan. Nah, itu. Padahal sempat Mama terima dia dalam keadaan stroke ya. Iya, tapi Mama diem aja. Nanti kalau Mama bilang iya gejala stroke, akhirnya kita geblak. Dia tidak ingin ke rumah sakit, ya. Terima. Tapi kemudian ternyata setelah kita terapi dulu, kemudian ke rumah sakit, di CT scan sudah baik dan kondisinya sudah lebih baik. Nah, ini saya katakan ini kekuatan, nah itulah pemahaman diri yang baik sehingga dia bisa mengkompetensikannya menjadi sebuah kesembuhan atau kebaikan bagi dirinya. Memang tidak kemudian apa namanya, ini penyakitnya sudah totalitas habis. Tidak bisa kita katakan seperti itu, seolah-olah penyakit itu musuh kita yang harus tidak boleh ada dalam diri kita dan akan membunuh. Ya, kita kalau konsepnya seperti itu, nanti kita hanya akan berhadapan dengan orang-orang yang tidak ingin sakit, tapi tidak mau memahami seperti yang Hippocrates
arahkan pada kita seperti ini. Hanya kita, apakah kita sekarang bisa menggerakkan para orang-orang yang pelanjut dari Hippocrates ini untuk berperan seperti Hippocrates memberi satu filosofi. Karena Hippocrates ini juga seorang filosof. Artinya beliau di 400 tahun sebelum Masehi saja itu sudah menemukan hal yang seperti itu. Padahal sekarang juga ini kita bisa terapkan di dalam peran kita. Berarti kan sebetulnya konsep itu bersama seiring berjalannya waktu itu masih relevan. Sangat. Masih relevan dan bahkan bisa mengembalikan kita kepada kemurnian daripada peran kita. Ya kan? Hampir semua yang tak baca dari kalimat-kalimatnya Hippocrates itu selalu menuju ke dalam, ke internalisir, ke diri sendiri. Tidak pernah dia menyalahkan atau bahkan tidak ada kalimat yang menyatakan bahwa penyakit ini berasal dari bibit penyakit. Meskipun ya kita belajar ya toh kan ada ya sinau mikrobiologi, kita belajar mikrobiologi, parasitologi. Itu dalam rangka mau membantu menemukan jawab. Jadi tentu agentnya tadi juga dikelola, hostnya juga dikelola. Oh iya itu. Kan begitu. Agentnya dikelola, hostnya dikelola. Tetapi jangan kita kemudian hanya mengurusi fokus pada agent, hostnya nggak pernah kelola. Nah, bagaimana saya tidak mengelola? Saya menyonteknya begini loh. Bukan, mengelola itu dari keutuhan diri si host. Bahwa tiap-tiap diri itu mempunyai berbagai kelengkapan dalam diri. Misalnya katakanlah pasien-pasien dispepsia ini mungkin sakit mah ya kalau kita gastritis. Itu pun nanti juga bisa kita buka suatu saat pembicaraan khusus ya. Ini kan ini juga prolog tapi ini kemudian prolog lagi. Ya memang kita tidak usah berharap kemudian akan segera jelasnya bagaimana sih. Nggak bisa, kita juga dengan jalan kita berkontemplasi itu memang seperti ini. Artinya berkontemplasi itu sebuah pembicaraan konstruktif untuk menguatkan menguatkan diri kita, membuat bangunan. Ada lagi kemudian yang tanya itu keponakan kita itu, bagaimana Om itu tentang indikator-indikator kompetensi. Nah, indikator itu dibuat supaya seorang satu dengan yang lain itu sama, tidak perlu saya kira. Kompetensi kitalah yang melihat wujudnya, jadi kita menyaksikan gitu loh. Kompetensi kita itu kita saksikan. Kalau indikator kan digunakan untuk menilai. Kita menilai diri kita sendiri itu tidak sekabur menilai orang lain loh. Kita menilai diri kita sendiri itu sangat jelasnya. Karena kitalah yang memikir, kita yang merasakan, kita yang berperan. Dan itu tidak mesti orang lain bisa. Ayah Muhammad tahu apa yang tak pikirkan saat ini kah? Saya pun tidak tahu. Aku tidak lihat, tidak bisa lihat apa dalamnya Papa. Iya toh. Meskipun kita bersama selama 28 tahun. Namanya Papa bisa lihat aku lagi apa ini di sini. Tidak akan bisa juga. Tetapi pertemuan kita, nah itu yang kemudian ada teman juga yang mengomentari bahwa kompetensi dalam pertemuan kita itu juga memang layak untuk dijadikan semacam inspirasi. Ya bukan inspirasi tuh aku jadi inspirator, bukan. Enggak. Tapi ayo kita sharing di dalam bagaimana pertemuan kita itu kemudian membuahkan apa. Lah kita menilai sendiri-sendiri. Ya malah bisa menimbulkan inisiatif-inisiatif. Nah inisiatif itu kan keluarnya inisiatif kita sendiri, meskipun dirancang meskipun dari luar. Ditemukan dalam kebersamaan itu gitu kan. Seperti itu. Jadi saya kira untuk sesi ini sekian dulu ya. Besok kita bahas lagi, mungkin banyak yang meminta kita ini harus terarah itu loh. Besok apa sih? Enggak. Kita santai saja. Jadi ditonton sambil santai, nanti beberapa hari lagi kemudian kita munculkan lagi. Topik apa lagi? Ya, topiknya tetap. Karena kita tidak sedang menggurui siapapun. Enggak berani kok, Papa. Kita mau menggurui siapa? Kita sama-sama manusia. Ayo kita sama-sama berkontemplasi,
mewujudkan satu pemikiran-pemikiran yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Itulah Ya. yang dimaksud dari kompetensi hidup, pemahaman seputar kita. Saya kira begitu dulu, Ma. Iya, Papa. To be continued besok-besok lagi, ya kan? Ya, jangan lupa ini. Oh iya, ini Ini subscribe sama gini-gini apa nih? Subscribe, Oh, like, like. ya. Oke. Makasih.